ketika peringatan HUT RI di Istana. Betul. Begitu dekat dan mesranya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Gibran. Nah, Prof. Wiwi membacanya seperti apa? Kita tidak bisa berharap banyak terhadap hubungan yang berkelindan seperti itu. Apa yang terjadi? Komitmen apa gitu ya? Ada kontrak politik apa gitu kan? Sehingga memang kayaknya nggak mungkin away gitu ya dari Pak Jokowi. Jadi belum ada yang konkret dari pertemuan Kertanegara Januari lalu? Belum. Sama sekali? Belum ya. Di Indonesia ini memang konsistensi atau komitmen dari para elitnya itu sangat lemah, loose, longgar. Oke. Jadi kalau berkuasa itu seolah-olah bisa mengotak-ngatik apapun, mengintrusi apapun gitu. Longgar atau melanggar? Dua-duanya. Prof. Wiwi melihat ada upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo? Itu konkret sekarang ini seperti itu yang terjadi. Oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan episode kali ini kami akan kembali menghadirkan seorang profesor, seorang akademisi yang mewakili kaum intelektual. Ini terkait dengan situasi politik dan aspek lainnya di negeri ini di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kami. Langsung saja saya sapa Profesor R. Siti Djuhroh yang akrab kami sapa Prof. Wiwi. Prof. Wiwi, matur suwun sudah hadir. Gini deh. Lah. Prof, mewakili kaum intelektual, mewakili akademisi, bagaimana Prof melihat Indonesia hari ini di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Iya, mudah-mudahan kalau mewakili intelektual itu harus tunggal ya. Tidak variatif, tidak fragmented gitu ya. Tentu 81 tahun Indonesia merdeka bukan usia yang muda. Usia yang sangat matang, usia yang sangat bukan dewasa lagi ya, penuh wisdom. Dan kita bisa menonton dari usia 81 tahun itu bahwa Indonesia betul-betul berdaulat. Indonesia betul-betul merdeka dalam artian sejatinya. Baik itu politik gitu ya, secara politik, secara hukum, secara ekonomi gitu, secara kelembagaan bahkan gitu. Lah tentu untuk mengukur atau menganalisis secara kritis 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus mengacu kepada seperti apa pasal 33 di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan. Pasal 33 konstitusi kita mengamanatkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Lah ini juga terkait dengan sila kelima dari Pancasila kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah kalau itu coba kita kombinasikan, apakah jawabannya melegakan, menggembirakan, atau sebaliknya justru mengecewakan? Membuat kita masih prihatin. Karena kenapa 81 tahun merdeka ini kita belum mampu secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi jumlah pengangguran, bahkan menghapus stunting. Stunting semakin banyak, hampir merata di seluruh daerah. Apa yang salah ini? Lah tentu kita punya 4 konsensus dasar kebangsaan kita, kenegaraan kita ini mulai kita pertanyakan. Kita punya panduannya adalah Pancasila sebagai ideologi kita, way of life kita. Apakah itu kita acu? Kita punya konsensus kedua yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Apakah juga menjadi landasan yang kokoh bagi kita bernegara ini? Memayungi seluruh peraturan undang-undang yang kita aplikasikan dari semua bidang, baik itu ekonomi, tata kelola ekonomi kita,
kelembagaan kita, pemerintahan kita, demokrasi kita, dan sebagainya tadi. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar, karena ujung-ujungnya lalu akan dipertanyakan, apakah kita ini sudah berdaulat? Apakah kita dengan berdaulat itu rakyat juga sejahtera? Kalau dua pertanyaan itu belum menggembirakan, maka jawabannya kita harus melakukan konsolidasi. Oke. Dan revolusi untuk tata kelola kita, kelembagaan kita. Konsolidasi dan Revolusi. Bukan revolusi fisik perang, bukan. Oke. Tata kelola kita, tata pemerintahan kita, dan sebagainya. Ini sangat serius, karena tanpa konsolidasi yang kita lakukan, maka kita akan kehilangan arah. Iya, oke. Kalau kita bicara kemerdekaan, secara esensi, hari ini rakyat Indonesia, kita bicara rakyat ya? Iya. Sudah merdeka atau belum, Prof? Iya. Merdeka antara lain dari perspektif politik. Kita bisa mengacu pada seberapa besar peradaban yang kita bangun dari sistem demokrasi itu. Peradaban artinya itu warga negara Indonesia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya baik secara ekonomi, secara pendidikan, sebagai satu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, basic gitu, itu terpenuhi. Nah, kalau masih puluhan juta, ini kalau data yang sangat serius, kita mungkin kalau di BPS gitu ya, datanya masih kurang dari 10% penduduk kita yang miskin. Tapi kalau kita buka data Transparansi Internasional, kok tinggi ya masih? Bukan 10% lagi kan gitu. Ini apa yang salah dalam pendataan kita? Padahal ada semacam sensus penduduk ya, setiap 5-10 tahun itu yang dilakukan dan sebagainya. Lah, tentu karena saya peneliti ya, kalau melihat bagaimana Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sampai ke desa, daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, yang kebetulan kami juga melakukan penelitian di daerah-daerah perbatasan tadi, itu ya memang masih belum menggembirakan. Ini masalahnya. Belum menggembirakan. Mengapa belum menggembirakan? Karena pembangunan yang mereka lakukan dengan tahun 2001 itu kan mulai dicanangkan yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi ternyata untuk daerah-daerah perbatasan, satu contoh, ketergantungan kepada pemerintah nasional tinggi sekali. Karena mereka tidak menjalankan satu sistem yang disebut desentralisasi dan otonomi daerah. Mengapa? Karena daerah-daerah perbatasan memang memiliki urusan kewenangan yang tidak seperti yang dikelola di daerah-daerah non perbatasan. Maka ketergantungan kepada pusat sangat besar. Sementara dana-dana yang mereka kelola tidak besar. Dengan kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, apa yang terjadi adalah akhirnya gitu ya. Ya tadi itu masih menunggu. Ketika harus melaksanakan satu program pembangunan, nunggu dari sektoral kementerian lembaga terkait. Yang dikelola, yang dikoordinir oleh BNPB. Itu satu contoh. Lah, maka mungkin memang bukan hanya reformasi, kita melakukan revolusi, gitu ya. Tata kelola itu is a must jadinya, gitu. Apalagi kita akan berkompetisi dengan negara-negara yang tidak cukup di ASEAN saja, tapi Asia Pasifik dan internasional. Reformasi atau revolusi selama ini kan lebih kepada jargon, Prof. Iya. Tapi eksekusinya kita belum lihat secara real. Kenapa itu terjadi? Iya. Jadi memang sejak reformasi reformasi tahun 1998, kebetulan kami yang sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI waktu itu juga ikut gitu ya menyuarakan pentingnya pergantian kepemimpinan gitu waktu itu. Maka kami mendapatkan peringatan keras gitu karena sebagai PNS tidak selayaknya kita melakukan itu, tapi kayaknya memang waktu itu
kita inginkan menghadirkan kebaruan gitu ya untuk Indonesia, suatu sistem yang betul-betul gitu ya mampu nantinya merepresentasikan kehendak masyarakat luas. Tadinya seperti itu. Tapi ternyata kalau kita kaitkan, kita belajar gitu ya tentang sejarah politik Indonesia, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita tidak mengenal kata reformasi. Karena reformasi itu adalah perubahan-perubahan yang parsial. Tahun 65 itu revolusi sebetulnya. 45 itu revolusi kan, luar biasa mindset kita gitu ya. Culture set kita itu totally change gitu. Berubah kan gitu. Pola pikir kita dan sebagainya, menghadirkan kebaruan sistem itu. Maka tahun 98 itu ya akhirnya menghasilkan tambal sulam. Dengan demokrasi yang juga tambal sulam. Yang puncaknya di pemilu 2024 itu kita kecewa semua. Mengapa seperti itu? Distorsinya luar biasa. Semakin ke sini bukan pelurusan yang terjadi, tapi distorsi, pelanggaran, penyimpangan yang luar biasa. Pemilunya distortif, pilkadanya demikian juga, pemilu legislatifnya demikian juga. Jadi apa yang salah ini kan? Jadi memang bangsa Indonesia perlu berkontemplasi setelah 81 tahun merdeka ini. So what? What's next? Kan gitu. Nah ini yang penting diisi untuk tidak sekedar kita terpaku pada peringatan tiap 17 Agustus gitu ya. Seremonial. Oh, kita, merdeka. Bukan keberadaan kita lagi yang kita pertanyakan, tapi seberapa berkualitas kita dalam bernegara berbangsa ini. Iya, Prof, sebenarnya kan kita sudah punya tuntunan, sudah punya kompas, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, meskipun sudah diamandemen. Kita punya Pancasila, tapi sepertinya menjadi sesuatu yang asing di kita ini. Pancasila ataupun konstitusi tidak dijalankan oleh para penyelenggara negara. Iya. Inilah dinamikanya 4 konsensus dasar yang kita miliki. Jadi satu tadi itu Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat apa? Konstitusi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi 4 hal itu yang mengalami dinamika dari rezim ke rezim, Mas Marci. Lah, tapi yang memang tidak boleh itu adalah kita melakukan penyimpangan terhadap konstitusi kita. Kita harus taat gitu loh. Ketika siapapun cawe-cawe mengintervensi atau mengintrusi kayak kun fayakun terhadap konstitusi kita gitu, selesai kita memang rusak. Karena apa? Konstitusi ini adalah sumber dari segala sumber hukum, mengacu. Semuanya itu mengacu ke sana. Ketika kita mengatakan, kita ini sistemnya desentralisasi enggak? Iya. Karena pasal 18 ayat 4 mengatakan itu. Desentralisasi seluas-luasnya. Otonomi daerah seluas-luasnya. Itu. Bagaimana kita tuh? Bukan negara kesatuan sebetulnya. Sudah baunya, aromanya kayak negara federal lah itu. Itu satu contoh. Tapi apa boleh buat? Kita harus menjalankan itu. Realitasnya urusan yang menjadi kewenangan daerah ditarik. Padahal konstitusi mengatakan itu. Jadi di Indonesia ini memang konsistensi atau komitmen dari para elitnya itu sangat lemah, loose, longgar. Jadi kalau berkuasa itu seolah-olah bisa mengotak-ngatik apapun, mengintrusi apapun gitu. Longgar atau melanggar? Dua-duanya. Jadi bisa kayak kita itu mengexcuse gitu. Excuse bahwa kalau elit penguasa itu bisa mengotak-atik. Nah, kalau kita meluruskan bahkan katakan teman-teman aktivis gitu ya, melakukan judicial review supaya tidak terjadi itu, kalah gitu. Luar biasa itu. Oke, di awal tadi Prof Wiwi menyinggung soal pasal 33. Ini sebenarnya hal yang sangat penting ya, menjadi jantung dari bagaimana pengelolaan sistem ekonomi kita. Tapi hari ini kita melihat bahwa hanya segelintir orang, hanya segelintir korporasi yang menguasai
sumber daya alam dan mereka meraup banyak sekali keuntungan. Sementara di luar sana jutaan rakyat masih harus berada di garis kemiskinan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem ekonomi kita? Iya, kayaknya memang kita sudah tidak mengacu lagi gitu ya, mengambil reference atau petunjuk tadi itu ke apa yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa ini melalui konstitusi yang dulu itu kan gitu, bahwa sebetulnya kita ketika bersepakat untuk berdemokrasi kan tidak harus menjungkir balikkan konstitusi kita, nilai-nilai mulia luhur kita, tidak harus seperti itu. Tapi yang kita saksikan ketika kita berdemokrasi, sudah peradaban tidak kita bangun, gitu ya. Nilai kita hancur lebur, birokrasi kita diacak-acak sampai ke daerah, karena pilkadanya langsung, gitu ya. Yang tersisa apa terus? Etika pun dilanggar. Kalau sudah etika, bahkan oleh elit, itu welo-welo dilanggar, ceritanya sudah selesai itu. Rusak. Ya ini yang sebetulnya menjadikan keprihatinan kita. Jadi bagaimana mengembalikan kerusakan yang parah ini gitu ya. Dan saya sungguh senang sebetulnya dengan tekadnya Pak Presiden Prabowo, dengan nasionalismenya yang tinggi gitu ya. Mudah-mudahan jangan terlambat. Moga-moga tidak terlambat. Dalam 2 tahun pertama pemerintahannya ini, apa yang digaungkan itu bisa menjadi kenyataan dan Oktober 2026 ini kita bisa menyaksikan pelurusan itu gitu. Jangan sampai kita sesat di jalan yang tidak lurus tadi. Iya, Prof. Wiwi, apakah sebagai intelektual, sebagai akademisi, Prof. Wiwi melihat terjadi penjajahan era modern yang dilakukan oleh penguasa bersama kroninya terhadap rakyat Indonesia? Itu yang sudah mulai dikumandangkan ya di tengah publik ini. Dulu kami dijajah Belanda. Lalu orang-orang Indonesia sendiri sebagai pemilik negeri ini rela menjadi bridging para kolonial tadi itu. Ada yang seperti itu. Meskipun tidak semua gitu ya. Kita terwarisi oleh sejarah yang seperti itu. Lalu ditambah lagi penilaian seorang budayawan Muchtar Lubis, bahwa karakter orang Indonesia ini wataknya ini hipokrit lah gitu ya. Yang jelek-jelek sampai 9 hal kalau nggak salah gitu ya. Tentu kita tidak mau mengabadikan watak-watak yang buruk seperti itu. Dengan usia 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini kita ingin move on. Menghadirkan kebaruan. Ada novelty lah gitu ya. Dalam bernegara berbangsa ini, dan itu untuk Indonesia tidak bisa tanpa peran penting dari seorang pemimpin. Kita hari ini sudah sampai ke presiden ke-8. Nah, ini ada fotonya kan. Nah, Prof melihat di era presiden siapa yang sangat terasa kerusakan berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dari sisi ekonomi tadi itu? Iya, kalau eranya Bung Karno kan saya masih kecil ya, mungkin kecil sekali gitu, belum bisa menilai, cuman baca gitu ya dari sejarah. Sehingga mungkin kalau baca dari sejarah kan itu pitutur gitu ya. Ada betulnya, ada pro kontra di situ dan sebagainya. Tapi era Orde Baru saya merasakan langsung gitu ya, dan dampaknya juga terasakan gitu. Memang membangun, satu sisi memang bagus sekali Pak Harto, membangun sampai membentuk kelompok capir gitu ya, memberdayakan masyarakat Indonesia ala Indonesia gitu, sampai ada untuk
puskesmas itu yang di posyandu ya, bukan posyandu itu kan, 4 sehat 5 sempurna. Itu bagus sekali itu. Cuman memang satu sisi membangun yang luar biasa tadi itu diikuti oleh sistem yang memang tidak memberikan peluang pada demokrasi, kan itu ya. Semuanya terkooptasi dan sebagainya. Dan kita merasakan mungkin ada oligarki tapi relatif tidak fragmented gitu. Lebih homogen, lebih inilah, bisa terhitung yang terukur gitu. Masih di luar pagar istana. Persis, iya. Iya, nah ini luar biasanya di situ. Jadi keberpihakan Pak Harto gitu ya, dengan kosakata yang sangat Indonesia itu luar biasa. Tidak diizinkan gitu ya. Budaya-budaya mengintrusi gitu atas nama toleransi kayak apa gitu ya. Sehingga budaya kita sendiri tenggelam, budaya orang lain yang menonjol, apalagi dengan diintrusi oleh uang kan gitu. Itu enggak ada kesempatan. Bagusnya di situ. Kita kan harus menakar secara objektif ya. Bagus, cuman memang economically developed ya, relatively developed gitu, berkembang, maju, tapi secara politik kita tidak berkembang gitu, kita setback, takut kita kan, karena represif kan itu. Dan itu saya rasakan sebagai student ketika saya harus sekolah di luar, saya termasuk yang tidak kritis, karena memang tidak ada kekritisan itu di kampus kan gitu. NKK, BKK itu aja. Jadi dampak-dampak negatifnya terhadap tentu membangun dignity bangsa. Jadi dignity bangsa itu tidak boleh ditahan-tahan hanya karena ingin maju. Seperti Singapura, itu kan punya dignity. Meskipun politically sangat tidak terbuka banget gitu. Tapi oke kan gitu. Sejahtera kan gitu. Lah kita tidak dua-duanya kalau gitu caranya gitu. Lah era itu kita rasakan di reformasi. Karena memang reformasi kita tidak punya tokoh-tokoh yang saling bersepakat mau dibawa kemana Indonesia. Lah sekarang pun kita masih bertanya, setelah 81 tahun merdeka, kita ini mau kemana gitu loh. Betul, mau ke 2045 itu Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu kan? Indonesia yang sejahtera, adil, makmur gitu ya. Sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi kita, bahwa semua yang kita miliki dia untuk rakyat Indonesia. Bukan untuk oligarki yang jumlahnya sangat persentasenya kurang dari 10%, kan itu tadi. Nah ini sudah menyalahi konstitusi. Oligarki gitu. Menurut Prof. Wiwi paling nyaman di era siapa? Pasca reformasi. 10 tahun terakhir yang lalu lah itu. Asik gitu. Asik banget kayaknya. Di era Jokowi? Iya. Kenapa mereka asik? Ya mungkin dikasih peluang ya. Hand in hand gitu peluang. Tidak ada nada-nada yang seperti Pak Prabowo kan luar biasa ini. Ini pengusaha kan wait and see jadinya. Dan oligarkinya bisa jadi juga tidak happy gitu. Kita tidak bisa menutup mata itu. Lah yang lalu kan tidak disentuh sama sekali oligarki. Cincai saja. 10 tahun yang lalu itu. 2014 2024 itu aman saja. Asik. Disitulah penguasaan sumber daya ekonomi semakin masif oleh segelintir orang dan korporasi. Menurut saya terjadi persekongkolan gitu ya. Persekongkolan yang sudah sangat diterangkan, dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Prof. Mahfud MD ya. Bagaimana sepak terjang para oligark gitu ya di Indonesia yang memang sangat happy dengan tiadanya penegakan hukum. KPK-nya paralyzed, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-nya juga, BPKP-nya. Jadi semuanya KPK, kejaksaan, kepolisian yang menjalankan tusinya tidak dinomorsatukan.
menjadi lebih politik gitu kan, nuansanya kan politik. Kita betul-betul Mas Marji dalam Oke. kondisi yang Oke. memasuki era tidak sehat karena politiknya terlalu menonjol. Oke, apakah Prof. Wiwi merasakan bahwa di era Jokowi oligarki mengendalikan negara? Menurut saya memang Pak Jokowi salah satu presiden yang asik untuk memberikan peluang-peluang itu kelihatannya. Dan kalau kita bandingkan dengan hampir 2 tahun terakhir ini mungkin mereka resah. Itu satu contoh. Jadi tidak sedikit kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu sangat menguntungkan mungkin ya bagi tentunya para oligark tadi itu. Yang para oligark ini kan senang sekali kalau hukum kita tidak tegak. Sangat senang gitu. Sementara Pak Prabowo baru gitu ya dilantik sudah gaspol untuk memberantas korupsi, untuk meminta aset-aset yang diambil secara tidak legal tadi itu, dan itu meresahkan banget. Apa yang didapat Pak Jokowi ketika berkuasa, bermesraan, dan asik dengan oligarki? Apa yang bisa menurut saya dia survive sampai sekarang. Pak Jokowi survive sampai sekarang. Dan luar biasa sepak terjangnya. Semakin luar biasa juga gitu ya. Dalam mengawal tentunya putranya yang sedang jadi wapres. Termasuk secara logistik? Saya tidak punya data pribadi ya. Tapi banyak yang sudah mempersoalkan teman-teman baik aktivis maupun intelektual yang mungkin memiliki data gitu ya. Saya nggak punya data, saya nggak bisa berargumentasi. Menurut Prof. Wiwi, oligarki masih bersama Jokowi hari ini? Menurut saya dalam satu kehidupan politik, kehidupan bernegara berbangsa, kehidupan satu negara gitu ya. Tidak bisa dipisahkan dari peran-peran pengusaha. Kan itu ya. Lah, mau tidak mau maka selalu ada state society gitu ya. State market and society gitu kan. Ada tiga cabang seperti itu. Lah, dulu kami pernah melakukan penelitian salah satunya di Jawa Timur tentang pembangunan, kalau nggak salah, lupa sudah, agak-agak lupa gitu ya, tata ruang kota di Jawa Timur. Waktu itu gitu ya, itu tahun berapa ya? Mungkin sebelum terjadi gerakan reformasi mungkin, gerbang Kertasusila. Nah itu ya. Di situ bagaimana menggambarkan peran penguasa, peran pengusaha dan rakyat. Lantas pertanyaannya, mengapa penguasa lebih asik gitu ya, ketika harus berkolaborasi dengan pengusaha? Lantas rakyat ini senantiasa dalam posisi yang marginal, yang tidak duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Selalu akan lebih ke pengusaha dan penguasa. Itu akhir dari episode penelitian itu menunjukkan memang aspirasi kebutuhan masyarakat itu terabaikan. Karena apa? Karena pemerintah gitu kan, penguasa tadi itu lebih asik untuk menjembatani aspirasi kepentingan pengusaha tadi itu. Ini dalam bentuk regulasi atau kebijakan. Betul. Itu dalam satu penelitian tadi itu menunjukkan arah ke sana. Berarti rakyat dikorbankan, Prof. Itu kenyataannya. Peneliti itu tidak berani ngomong kalau tidak ada penelitian sebetulnya. Jadi saya bukan pengamat-pengamat. SK saya itu peneliti senior, peneliti utama, ahli utama. Jadi tentu harus ada penelitian. Saya masih ingat penelitian itu. Kebetulan dilakukan selama 2 atau 3 tahun ya itu. Gerbang Kertasusila. Menarik sekali gitu. Untuk memetakan bagaimana peran masing-masing tadi itu. Mengapa cenderung masyarakat itu dinafikan
aspirasinya dan sebagainya. Dan itu terjadi juga ketika pilkada atau dalam musrenbang gitu ya. Kalau saya melihat bagaimana di satu kabupaten, satu kota, mengapa seolah-olah yang tadinya itu sudah ada musrenbang, ada aspirasi, didengarkan, tapi ketika keputusan hilang sama sekali. Apa yang dikehendaki tadi itu tidak ada, gitu. Ya karena pilkadanya yang mendanai adalah broker, adalah istilahnya pengembang kan gitu. Itulah makanya investor pilkada istilahnya. Saya 2008 itu sudah mengistilahkan investor pilkada saking keselnya saya itu ya. Jadi masyarakat sama sekali diabaikan. Itu bagaimana kita menilai satu katakan gitu ya, kayak di Bapeda gitu, perencanaan yang rigid mestinya dari bawah, mulai dari desa, kecamatan, terus sampai ke kabupaten. Berhenti di situ, ya sudah selesai aja. Bahwa kebutuhan masyarakat tadinya itu ya, apakah sebesar apa sebetulnya dukungan, nah itu. Jadi politik yang dihitung. Padahal kalau siapapun kepala daerah, kalau dia sudah memimpin, above all kan mestinya. Tapi masih ingat ya, oh itu yang memberikan dukungan saya banyak. Ya udah yang diutamakan itu. Jadi maka politik demokrasi kita ini tidak sehat di situ sebetulnya. Dan saya khawatir kalau itu diulangi lagi di 2029 kita tidak semakin bagus. Kerusakan sudah fatal di 2024. Mau kita ulang lagi di 2029. Tidak ada gunanya sama sekali pemilu. Prof tadi sudah menyinggung soal survive Jokowi. Seberapa survival. Seberapa kuat daya tahan Solo ini untuk politik Indonesia ke depan? Iya. Kalau menurut saya ya, Pak Jokowi sekarang kan sudah jelas punya partai. Menjadi penasehat partai, putranya menjadi ketua umum partai. Dan kayaknya mulai diketahui secara publik gitu ya, bukan rahasia lagi bahwa dana dan sebagainya mungkin tidak ada masalah kan seperti itu. Bahkan beberapa politisi-politisi tertentu dari partai-partai lain juga mulai hijrah ke sana kan gitu. Lah ini kan berarti akan ikut kontestasi di pemilu yang akan datang. Semuanya belum berbicara itu, beliau sudah door to door ke daerah. Sampai nginjak kaki, nginjak kepala kerbau. Itu luar biasa itu, sudah door to door ke daerah. Dan deklarasinya untuk sangat amat serius memenangkan gitu kan. PSI dan sebagainya gitu, itu bisa jadi memang akan menjadi kenyataan karena kuncinya sudah dipegang. Termasuk mempertahankan putra sulung? Iyalah. Apalagi sudah punya pengalaman sebentar saja di Solo, sudah sangat percaya diri untuk dikedepankan untuk menjadi wakil presiden. Apalagi sudah wakil presiden. Masih Anda tanyakan lagi. Yang tanya yang enggak dong. Gitu. Banyak pihak yang selalu penasaran dengan bagaimana sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo yang berkuasa hari ini dengan Pak Jokowi setelah 10 tahun berkuasa. Nah kemarin ada pemandangan yang mendapat perhatian publik ketika peringatan HUT RI di Istana. Betul. Begitu dekat dan mesranya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Gibran. Nah, Prof Wiwi membacanya seperti apa? Iya, kayak melankolis ya, melankolis gitu. Kapan kita menyaksikan duduknya tidak bersebelahan gitu kan? Pak Wapres ada di mana, Pak Presiden ada di mana di rapat kabinet. Tapi kemarin sangat ini ya. Meskipun mungkin secara protokolernya baru kali ini kita menyaksikan, itu artinya bahwa ada dinamika gitu ya, dinamika dalam relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden. Apakah ini sambil menghitung gitu ya, ada sinyal-sinyal
akan adanya protes, demonstrasi gitu kan. Ada akan kerusuhan dan sebagainya, sehingga mungkin di istana memutuskan untuk kelihatan solid. Dan dukungan Pak Jokowi masih diperlukan dalam hal ini. Masih diperlukan? Iya. Dalam bentuk? Apapun yang diminta masyarakat dengan data-data yang sangat sudah lengkap itu pun contoh ketika publik luas memintakan Pak Kepala Polri gitu ya, untuk ada pergantian karena sudah lama gitu kan, itu pun tidak dikabulkan. Dan itu bukan rahasia lagi bahwa Kapolri adalah sangat dekat hubungannya dengan Solo. Itu satu contoh ya. Jadi menurut saya kita tidak bisa berharap banyak terhadap hubungan yang berkelindan seperti itu. Kecuali ada satu momen yang memastikan gitu ya, bahwa Pak Prabowo ini safe banget gitu ya, aman sebagai presiden gitu, tidak terguncang. Dan sebetulnya saya melihat tahun lalu satu contoh ya, mungkin 6 bulan pertama, 9 bulan pertama itu masih kuat dukungan dari kampus, ormas dan sebagainya, tidak ada celotehan yang parah gitu ya. Lah ketika MBG yang akumulatif seperti itu, koperasi yang seperti itu dengan biaya-biaya dan pembelanjaannya seperti itulah mulai yang dipersoalkan, tapi lalu respon dari istana hanya mengganti-mengganti gitu ya, karena ternyata terbongkar gitu korupsi dan sebagainya, kayaknya nggak cukup. Nah ini yang public distrust itu yang belum mendapatkan relief sebetulnya, relief. Jadi belum terobati, Dan tentu Pak Prabowo tidak dipercaya masyarakat kan. Dalam keadaan seperti itu tentu dia butuh dukungan. Politik itu dukungan. Tidak ada pemerintahan manapun yang tidak memastikan bahwa dirinya itu standingnya kokoh dengan dukungan yang kokoh kan itu. Maka ini pula yang diupayakan kelihatannya gitu. Jadi karena ada target 17/8 kan. Kemarin sudah dimulai. Ini kan kita melihat letupan-letupan itu akan terus terjadi dan sebagainya. Sebelum memang apa yang dimintakan 17/8 itu juga mulai dicicil kan itu. Lah buru-buru dicicil ternyata akumulatif kan itu. Menurut Prof. Wiwi, apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo yang saat ini berkuasa dari Pak Jokowi dan keluarga jika tidak mengakomodir atau tidak bermesra-mesraan dengan keluarga Solo itu? Kita itu tidak tahu ya yang sejatinya apa yang terjadi gitu. Tentu apalagi kami sebagai masyarakat biasa gitu ya, warga masyarakat biasa, apa yang terjadi, komitmen apa gitu ya, ada kontrak politik apa gitu kan, sehingga memang kayaknya nggak mungkin away gitu ya dari Pak Jokowi, karena memang keputusannya melanjutkan. Meskipun belum tentu satu pasangan, melanjutkan ininya Pak Jokowi gitu kan. Lalu dia harus mengakomodasi siapapun yang direkomendasi oleh Pak Jokowi di kabinet ini. Itu sudah jelas kok. Termasuk Kapolri. Iya, tidak ada kemewahan sama sekali bagi Pak Prabowo untuk seluruhnya adalah pilihan Pak Prabowo dengan komposisi koalisi besar tadi itu kan itu. Jadi sudah diplot seperti itu. Dan sampai saat ini masih seperti itu bangunannya gitu loh. Hampir 2 tahun Oktober ini masih seperti itu. Lantas apa yang kita harapkan? Ya kita harapkan ada perbaikan. Perbaikan sebagai warga negara yang baik, kita menyampaikan tolong ini diperbaiki, tolong ini diperbaiki. Ada yang sabar menunggu, ada yang tidak sabar. Ada yang cuek, kan variatif kita. Tapi sebagian besar kelihatannya tidak sabar.
Oke. Masyarakat kita nggak sabar. Apalagi kalau sudah kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, kan gitu. Dirasakan semakin berat basic need-nya. Kebutuhan mendasarnya semakin berat, gitu kan. Oke. Terus itu yang akan nanti terjadi satu lonjakan tuntutan atau protes itu. Iya. Ada kemungkinan nggak justru yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya dari apa yang kita tonton, kemesraan antara Pak Jokowi dengan Gibran dan Pak Prabowo. Ada potensi, kan ini politik ya, Prof ya. Artinya tentu Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai politisi tentu punya strategi tertentu atau cara-cara tertentu. Wajah depan, wajah belakang ya. Iya. Dramaturgi. Iya, betul. Jadi kapan diisukan tidak baik dengan Bu Mega, ternyata sowan ke Bu Mega, gitu kan. Pak Prabowo tipenya memang akomodatif. Akomodatif dari sejak awal sebelum dilantik, sinyalnya adalah semua mau dirangkul, gitu kan. Apalagi Pak Jokowi, semua yang lain aja dirangkul kan gitu. Jadi dengan politik akomodatif seperti itu, menurut saya, pertanyaan selanjutnya apakah ini akan memberikan korelasi yang positif dan prospektif untuk maintaining power beliau ini, kan gitu. Kalau itu memang iya, tapi rasanya kok agak mengalami kalau orang jalan gajlukannya luar biasa gitu ya. Lah itu. Jadi mungkin handle with care dengan cara politik akomodatif tadi itu, meskipun harus melanggar protokoler tempat duduk gitu kan, itu dilakukan kelihatannya. Gitu. Dengan gaya Pak Prabowo tadi, tidak mungkin beliau menarik garis demarkasi terhadap pemimpin sebelumnya? Saya melihat Pak Prabowo ini orangnya baik mungkin ya. Tidak gampang lupa dengan jasa. Iya, dengan pertemanan atau persahabatan gitu ya, kelihatannya seperti itu. Lain Pak Prabowo, jadi bukan yang terus tega gitu ya, memenggal gitu. Itu. Meskipun Pak Prabowo menyadari bahwa warisan pemimpin sebelumnya tidak bagus, memberatkan pemerintahannya. Iya, tidak memberatkan, tidak bagus. Tidak bagus. Iya, kan sudah dinilai seperti itu. Ada berbagai masalah yang katakan kalau itu diperkarakan kan banyak ya, tidak hanya ijazah kan gitu. Tapi satu pun tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa diperkarakannya itu betul-betul bisa dihadirkan kayak dulu itu kalau di Amerika itu kan jelas ya, seorang presiden itu kayak Nixon gitu. Langsung bisa dieksekusi kan gitu. Lah ini enggak. Gitu. Jadi menurut saya kita memang sangat berat Mas Marji untuk menghadapi sesuatu yang kita sendiri tidak menegakkan hukum. Ini yang pula yang membuat kalau kita bicara dengan ahli hukum, pakar hukum kayak dengan Prof. Jimli, Prof. Mahfud MD dan Prof. lainnya yang ahli hukum, yang mereka. Prof, dengan politik akomodatif tadi, kan ini ada sejumlah pihak yang menganalisa bahwa ini jangan-jangan di kabinet Pak Prabowo ada yang sedang berusaha melubangi kapalnya Pak Prabowo sendiri kan. Nah, Prof melihat ke arah itu juga? Iya, namanya politik ya. Kapan berteman, kapan berhadapan gitu ya. Yang ada kepentingan. Jadi yang langgeng itu kepentingan itu sendiri. Jadi bukan persahabatan atau perlawanan. Jadi kalau dalam politik itu dalam politik ya ada giumnya. Ketika damai siap perang, ketika perang siap damai. Ya kayak Iran kan sama Amerika. Kapan mau damai, kapan mau perang terus kan gitu. Lah di satu pemerintahan menurut saya apalagi koalisi yang banyak seperti ini melibatkan berpartai-partai belum tentu bisa memuaskan semuanya gitu. Apalagi nanti kalau sudah deket-deket 2 tahun menjelang pemilu itu sudah kelihatan kan nafsi-nafsinya sendiri, syahwat politiknya kan itu. Mungkin Pak Prabowo sadar tentang itu.
Beliau kan bukan anak kecil ya, sudah paham ya, dikredongin seketat Oke. apapun tahu lah gitu. Siapa yang betul-betul genuine, siapa yang enggak, siapa yang ini gitu kan. Tapi menurut saya mungkin kayak bacaan kemarin ya, dalam 17 Agustus ya, 16 ya, tanggal 16. Mestinya nggak terjadi ya, membacakan sosok yang dikatakan sebagai pengupas bawang itu sampai 750.000 itu. Ini apa yang salah ini? Kok nggak teliti banget gitu di kelas istana itu? Oke. Ini yang termasuk yang ngerongrong atau gimana ya? Oke. Gitu. Dan itu di publik akhirnya menutup keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Iya, kan beliau sudah dimintakan untuk tidak ngomong sendiri, harus membaca. Ketika membaca disuguhi yang seperti itu. Apa yang salah ini gitu kan? Satu sisi kita concern sekali. Negara ini besar gitu ya. Punya pakar banyak sekali gitu. Keahlian. Kenapa advisor ke presiden ini kok kayaknya terbatas gitu? Prof melihat Nggak harus terjadi itu. 750 juta itu. 700.000 per kilo itu ya. Iya 700.000. Meskipun akhirnya sudah diklarifikasi kan. Apakah ada indikasi sabotase secara halus di lingkaran istana? Politik itu apa yang nggak mungkin. Jadi itulah hebatnya mungkin Pak Harto. Sampai 32 tahun baru mungkin klimaksnya 98 itu. Udah aus gitu akhirnya. Luar biasa itu menjaganya. Itu harus ada talenta kepiawaian sendiri gitu ya. Kalau ingin survive memang tidak boleh menghadirkan orang yang kokoh di sampingnya. Kan gitu. Harus dieliminasi yang ini. Itu kayak Pak Soeharto dulu kan seperti itu. Jadi tidak ada peluang untuk yang kemungkinan rising star gitu ya. Menohok itu kan itu luar biasa. Jadi memang dalam politik seperti itu. Machiavellian itu kan halal-halal aja buat mereka kan gitu. Dan itu yang harus diwaspadai. Nah, sekitar Pak Prabowo ini seperti apa? Mengeredongin Pak Prabowo. 2 tahun sudah cukup untuk akomodatif bagi Pak Prabowo. Iya, menurut saya kalau ini diteruskan memang berat Pak Prabowo. Sangat berat dengan kondisi kabinet yang besar gitu ya. Belum tentu langsung gitu ya bisa dalam komandonya Pak Prabowo gitu ya. Fragmentasi kementerian yang besar seperti ini. Yang menurut saya justru menyulitkan Pak Prabowo, seolah-olah harus semuanya Pak Prabowo. Sementara kapan yang mereka harus bertanggung jawab kan gitu. Memang pasti ada yang loyal, tapi seberapa banyak yang tidak loyal kan gitu. Nah, ini yang harus mulai diseleksi lagi gitu. Nah, ini yang menurut saya mungkin 2 tahun Oktober ini apa dari 8 asacita, 8 program unggulan itu yang bisa dikatakan moncer kan gitu. Asacitanya gitu. Lah, apakah 2 tahun ini memang kelihatan udah eksekusinya sehingga perspektif kan gitu. Bingung kita. MBG seperti itu. Koperasi belum muncul gitu kan. Nah, itu harus cepat-cepat catch up istilahnya, mengejar ketertinggalan dalam hampir 2 tahun ini dengan kerja-kerja yang lebih simple. Apa ini targetnya? Tidak usah terlalu besar sekali, tapi jelas gitu. Yang masyarakat merasa ada relief di situ.
terutama ekonominya, gitu kan. Ya, Prof ini kan termasuk satu di antara sejumlah tokoh yang diundang dan bertemu langsung dengan Pak Prabowo di Kertanegara pada bulan Januari yang lalu. Artinya 30 Januari. Sudah setengah tahun lebih ini ya. Nah, yang dijanjikan Pak Prabowo, apa yang Prof Wiwi lihat konkret gitu atau dijalankan dari pertemuan Januari lalu? Iya, kalau pembahasannya sebetulnya dua hal ya. Satu, bagaimana pasal 33 itu diluruskan dan dieksekusi secara proper. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ya, ekonomi. Betul-betul kesejahteraan itu dirasakan sampai ke grassroots melalui berbagai program unggulannya Pak Prabowo. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan maksimal dan sebagainya kalau ternyata korupsinya luar biasa, menutupi semua aktivitas atau kehendak untuk mewujudkan itu. Nah, ini yang mengganggu banget gitu ya. Tidak hanya dari KPK, OTT ini ganti terus OTT. Lalu ternyata di kabinet sendiri bongkar pasang dan silih bergantinya gitu kan. Ini yang memang belum mungkin termasuk yang membuat Pak Prabowo sendiri cukup gembira, saya rasa. Jadi belum ada yang konkret dari pertemuan Kertanegara Januari lalu? Belum. Sama sekali? Belum ya. Oke. Termasuk kan waktu itu sempat ada akan dijanjikan pergantian Kapolri ya, Prof Wiwi ya? Nggak ada. Nggak ada, ya. Dan itu diulang-ulang sama teman-teman padahal. Diulang-ulang. Jadi bagaimana supaya ini kepalanya dulu lah dibenerin kan gitu. Memang waktu itu ada reformasi Polri itu kan, tapi udah bisa ini kan. Tapi itu saja tidak kan. Gitu. Jadi kayaknya memang nggak ada. Jadi itu yang membuat ya kita tidak boleh hopeless ya, kita tidak boleh patah arang dan sebagainya. Kita tetap ya masih ingin ikut mengawal gitu ya, supaya Bapak Presiden ini kuat gitu ya untuk mengeksekusi program yang menurut saya mudah-mudahan gitu ya Allah memberikan satu petunjuknya sehingga Pak Prabowo betul-betul sesuai dengan waktu akan dilantik itu bagaimana sumpahnya, bagaimana kesaksiannya untuk memberantas korupsi, untuk mensejahterakan masyarakat, sampai membangun dari desa, dari bawah dan sebagainya itu, melakukan reformasi di semua bidang, tidak hanya politik tapi juga birokrasi hukum gitu kan, kelembagaan. Itu bagaimana kita merasakan sekarang kok belum gitu kan. Prof Wiwi, Prof Wiwi masih optimis Indonesia akan menuju arah yang baik sesuai kompas yang sudah digariskan oleh founding fathers kita? Para pendiri bangsa. Di bawah Pak Prabowo ini? Saya ingin nanti di 2 tahun peringatan kinerja atau mungkin dilantiknya Pak Prabowo itu ada kita ingin mendengarkan sesuatu yang baru disampaikan untuk menanggapi keresahan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya adalah ya tentunya itu bagaimana institusi penegak hukum bisa betul-betul gitu ya direformasi melalui tadi itu gitu ya, kehendak yang sudah luar. Sekarang sudah tidak mau ngomong, mereka sudah kesel gitu kan. Lah itu tolong gitu ya. Jadi beberapa hal yang menjadi inti yang dimintakan oleh publik luas, publik akademis khususnya gitu, itu mungkin bisa meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Pak Prabowo. Lah kalau itu tidak dilakukan dalam 2 tahun, mungkin hopelessnya itu sudah merosot tajam. Dampaknya apa terhadap pemerintah? Ya delegitimasi terhadap pemerintah. Kalau public distrust meluas, sulit percaya, tidak hanya kampus, ormas, civil society gitu ya, semua yang katakan gitu ya, masyarakat sampai ke pedesaan.
Susah. Oke. Menegakkan benang basah itu yang susah. Pak Prabowo masih punya Agustus, September, Oktober untuk menyatakan penegasan kembali, Oke. gitu ya. Prof Wiwi melihat ada upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo. Itu konkret sekarang ini seperti itu yang terjadi. Oleh siapa? Ini politik itu kan bisa hadir, bisa di belakang, bisa nyelusup, ada yang bisa mungkin cetowelo-welo, ada yang sembunyi gitu kan. Ini yang perlu memang harus dipahami secara agak teliti menurut saya, karena melihat pembicaraan di medsos dan sebagainya itu sudah tidak ada tedeng aling-aling lagi. Yang paling punya peluang untuk melakukan itu di dekat Prabowo atau di luar sana? Kita tidak boleh seudon. Kita tidak boleh seudon sampai terbukti nanti bahwa sebetulnya yang tidak suka Pak Prabowo itu siapa. Ini kan permainan belum selesai. Belum selesai. Ini bukan seudon, mungkin analisa Prof Wiwi. Iya. Saya mengatakan dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Selalu ada seni kemungkinan. Politik itu seni kemungkinan dan banyak opsi dan cair. Yang mendominasi itu cuma kepentingan kok. Politik itu kepentingan. Sekarang bisa berteman, besok bisa lawan. Besok lagi jadi berteman dan sebagainya. Seperti itu. Dan sejarah banyak membuktikan bahwa orang terdekat lah yang berpeluang besar ya. Itu menuduh. Enggak, ini bicara sejarah. Iya, kadang-kadang kita itu tidak perlu memperjelas apa yang sudah jelas. Iya, siap. Iya, seorang peneliti tidak boleh membuat satu pernyataan kesimpulan tanpa ada penelitian yang jelas. Oke. Nanti Prof akan melakukan penelitian itu ya? Insya Allah. Bahan sudah lengkap ya Prof. Tapi kayaknya teman-teman ini ya, medsos atau teman-teman yang aktivis sudah banyak melakukan penelitian. Apalagi kabinet bayangan. Sudah melakukan. Matur suwun Prof Wiwi. Ya, sama-sama. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Profesor R. Siti Djuhro, seorang akademisi, periset juga, mewakili kaum intelektual yang memberikan pandangan dan responnya terhadap situasi terkini di negara kita tercinta ini setelah 81 tahun merdeka. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh.